Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Elisa Ikma Hendri dengan NIM T2019-4041. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalaman di rumah, pembelajaran kedua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak, apa ya yang dibahas di tema 5, subtema 1 pembelajaran kedua? Ya, yang dibahas adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Di sini ada cerita pendek anak-anak, didengarkan ya. Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda. Posisi kuda yang diperagakan ayahnya. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dilakukan oleh Benny. Gerakan yang pertama, tengkurap dengan telapak kaki dipanjangkan. Tangan ditegakkan sehingga badan tegak. Gerakan apa ya ini? Ya, gerakan ini disebut push up. Gerakan yang kedua, badan diperpanjang menghadap ke lantai. Tangan diluruskan pada lantai. Ujung kaki juga bertumpu pada lantai. Gerakan apa ya ini? Ya, gerakan ini disebut push up. Gerakan yang ketiga, berdiri menghadap ke dinding, tangan bertumpu pada dinding, badan condong pada dinding, kemudian ditekuk, lalu diluruskan kembali. Gerakan ini disebut mendorong tembok anak-anak. Nah, di sini ada cerita. Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Di sini ada soal anak-anak, mari kita bahas bersama. Pada hari Minggu, Bayu membantu ibunya menyirami tanaman dalam pot di depan rumahnya. Ada banyak tanaman yang ditanam oleh ibunya, seperti tomat, cabai, dan terong. Bayu membantu ibunya dengan senang hati. Bayu begitu senang menyirami tanaman sambil melompat-lompat. Tanpa sengaja, ia menendang satu pot hingga pecah. Bayu kemudian meminta maaf kepada ibunya. Ibunya tidak marah kepada Bayu karena berani jujur dan meminta maaf. Lalu ibunya menasihati Bayu agar lebih hati-hati ketika menyirami tanaman. Apa yang dilakukan Bayu pada hari Minggu? A. Membantu menyapu halaman. B. Membantu menanam tomat dan terong. C. Menyirami tanaman di depan rumahnya. Apa ya kira-kira anak-anak jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah C. Menyirami tanaman di depan rumahnya. Soal nomor 2. Tanaman apa yang ditanam Ibu Bayu? A. Tomat, cabai, dan jagung. B. Tomat, kentang, dan padi. C. Tomat, cabai, dan terong. Apa ya anak-anak jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Tomat, cabai, dan terong. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang Pancasila. Siapa yang sudah tahu Pancasila itu apa? Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar atau aturan. Sekarang kita akan bahas tentang simbol-simbol yang ada pada Pancasila. Simbol yang pertama yaitu bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Simbol yang kedua, rantai emas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol yang ketiga, pohon beringin, persatuan Indonesia. Simbol yang keempat, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila pertama Pancasila simbolnya adalah bintang. Sila kedua simbolnya rantai emas. Sila ketiga simbolnya pohon beringin. Sila keempat simbolnya kepala banteng. Sila kelima simbolnya padi dan kapas. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa gambar tentang contoh penerapan sila pertama Pancasila. Yang pertama adalah gambar umat Muslim yang sedang beribadah di masjid. Gambar yang kedua adalah umat Kristen yang sedang beribadah di gereja. Gambar yang ketiga adalah umat Hindu yang sedang beribadah di pura. Gambar yang keempat adalah umat Buddha yang sedang beribadah di vihara. Gambar yang kelima adalah umat Konghucu yang sedang beribadah di kelenteng. Gambar yang terakhir adalah umat Katolik yang sedang beribadah di gereja. Nah, anak-anak, di Indonesia ada 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah adalah beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, dan sebelum belajar. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar tersebut mencerminkan sila Pancasila. Berikan tanda checklist pada gambar yang menunjukkan sila pertama. Gambar yang pertama adalah ada satu keluarga yang hendak makan dan mereka sedang berdoa. Gambar ini menunjukkan contoh penerapan sila pertama Pancasila. Gambar yang kedua adalah ada masyarakat yang sedang melakukan kerja bakti. Gambar ini bukan merupakan contoh penerapan sila pertama Pancasila. Gambar yang ketiga adalah ada anak-anak yang berbeda suku dan juga agama, tetapi mereka tidak membeda-bedakan teman. Gambar ini merupakan contoh penerapan sila pertama Pancasila. Gambar yang keempat adalah ada satu keluarga yang sedang beribadah di pura. Gambar ini merupakan contoh penerapan sila pertama Pancasila. Gambar yang kelima adalah ada masyarakat yang sedang bermusyawarah. Gambar ini bukan merupakan contoh penerapan sila pertama anak-anak. Gambar yang keenam adalah ada umat Muslim yang sedang mendoakan saudaranya yang sudah meninggal. Gambar ini merupakan contoh penerapan sila pertama Pancasila. Beni bersyukur karena guci tidak pecah. Beni meminta maaf pada ayahnya. Pernahkah anak-anak melakukan kesalahan? Apakah anak-anak pernah meminta maaf? Coba lakukan dengan sopan. Di sini ada percakapan antara Beni dan ayahnya. Beni, ayah, Beni meminta maaf. Ayah Beni, meminta maaf tentang apa? Beni, karena Beni kurang hati-hati. Ayah Beni, ya nak, ayah maafkan. Beni lain kali harus hati-hati ya. Beni, ya ayah, ayah Beni, ayo main kuda-kudaan lagi. Beni pun menjawab, aku ingin menjadi anak kuda lagi. Ayah Beni berkata, baiklah jagoanku. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang makna kalimat minta maaf? Ya, alhamdulillah kalau masih mengingatnya. Nah, di sini ada contoh. Ibu, Rio minta maaf karena sudah memecahkan gelas di dapur, kata Rio. Siapa yang meminta maaf? Rio meminta maaf pada siapa? Mengapa Rio meminta maaf pada ibunya? Jadi, kalimat minta maaf di atas maknanya adalah Rio meminta maaf pada ibu karena sudah memecahkan gelas di dapur. Nah, anak-anak, pembelajaran tadi adalah pembelajaran dari tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua. Semoga ilmu yang kita dapatkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan barokah. Doa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.